Jumpa lagi kita Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Admin doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Izin kali ini Bapak Ibu, admin membawa info ya formasi P3K di Kementerian Kesehatan. Ini luar biasa Bapak Ibu, membuka formasi P3K sebanyak 169.094 formasi atau 94 orang. Untuk itu silahkan simak terus ya videonya sampai tuntas supaya tidak ketinggalan informasi Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, informasi terkait dengan formasi P3K, Kemenkes RI buka 169.044 formasi P3K tenaga kesehatan 2023. Berikut jenis formasi, jadwal, dan syarat ya Bapak Ibu. Silahkan disimak. Admin lansir dari kaltimtoday.co, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia resmi ya membuka 169.094 formasi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tenaga kesehatan ya 2023. Jumlah ini merupakan alokasi dari total 527.379 formasi berdasarkan ketetapan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB mengenai seleksi P3K. Jadi peluang untuk menjadi P3K juga terbuka bagi para honorer kesehatan yang memenuhi persyaratan. Berdasarkan PP nomor 49 Bapak Ibu tahun 2018 tentang manajemen P3K, peluang ini tersedia bagi pegawai non PNS dalam jangka waktu paling lama ya 5 tahun. Baik Bapak Ibu, nah ini adalah informasi yang admin lansir dari Instagramnya Kemenkes RI Bapak Ibu, bahwa di sini terdapat sebanyak 169.094 formasi, di mana ada 30 jenis formasi jabatan fungsional, kemudian yang akan dibuka ya pada pengadaan P3K tahun 2023, mulai dari administrator, kemudian kesehatan, hingga dokter Bapak Ibu. Nah, 30 di jenis formasi di Kemenkes ini Bapak Ibu untuk P3K, jabatan fungsional P3K di Kemenkes ini. Yang pertama adalah administrator kesehatan, kemudian apoteker, asisten apoteker, kemudian asisten penata anestesi, bidan, dokter gigi, dokter pendidikan klinis, kemudian entomolog kesehatan, epidemiolog kesehatan, kemudian fisikawan, fisioterapis, nutrisionis, kemudian okupasi terapis, ortotis ya protetis, kemudian pembimbing kesehatan kerja, penata anestesi, perawat, perekam medis, kemudian peranata laboratorium kesehatan, psikolog klinis, radiografer, kemudian refraksionis, optician, teknisi elektromedis, teknisi gigi, teknisi transfusi darah, tenaga formasi kesehatan dan ilmu perilaku, kemudian juga tenaga sanitasi lingkungan, terapis gigi dan mulut, dan terakhir adalah terapis bicara. Nah inilah Bapak Ibu, ada 30 jenis formasi jabatan fungsional di P3K Kemenkes berdasarkan surat edaran Kemenkes RI nomor PT.01.03/F/1365/2023 tentang persyaratan kualifikasi. Nah ini Bapak Ibu, tentang persyaratan kualifikasi pendidikan dan surat tanda registrasi atau STR dalam rangka pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K jabatan fungsional kesehatan tahun 2023. Nanti admin cobalan dilampirkan ya di deskripsi Bapak Ibu terkait dengan edaran ini ya, biar Bapak Ibu nanti jelas untuk dibaca. Kemudian untuk jadwal seleksi P3K Kemenkes ini dimulai dari bulan September sampai dengan Oktober 2023. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa kalau tidak ada halangan, rencananya pemerintah akan membuka seleksi ini tanggal 16 ya September. Jadi masih ada waktu.
Yaitu sekali lagi jadwal seleksinya September sampai Oktober 2023 yang di dalamnya ada pengumuman seleksi, pelaksanaan seleksi, masa sanggah seleksi, kemudian pengumuman pasca sanggah seleksi administrasi. Dan di bulan November sampai Desember juga ini pelaksanaan seleksi kompetensi ya, pengolahan nilai, seleksi kompetensi, pengumuman hasil seleksi P3K 2023. Nah, ini untuk jadwalnya Bapak Ibu. Kemudian untuk syaratnya, di sini ada syarat umum, ada syarat khusus. Saya bacakan dulu untuk syarat umumnya. Yang pertama adalah usia minimal 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu. Nah, persyaratan ini memang ini tahun 2022, tetapi biasanya tidak akan berubah ya. Tidak terlalu banyak berubah. Kemudian tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih, tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS atau P3K, prajurit TNI, anggota Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Bapak Ibu. Kemudian bukan anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis, kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, memiliki kompetensi dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku, kemudian sehat jasmani dan rohani. Nah, berikutnya ini untuk syarat khusus ya Bapak Ibu. Untuk syarat khusus memiliki STR, surat tanda registrasi sesuai jabatan yang dilamar, bukan STR internship ya, kecuali jabatan fungsional administrator, kesehatan ahli pertama, kemudian entomolog kesehatan terampil, dan entomolog kesehatan ahli pertama. Nah, bagi pelamar yang mensyaratkan STR ya, surat tanda registrasi, wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja. Yang pertama ini paling singkat 2 tahun untuk jenjang terampil dan pertama, 3 tahun untuk jenjang muda, 5 tahun untuk jenjang madya. Ya, sesuai dengan jabatan yang dilamar. Kemudian bagi pelamar yang tidak mensyaratkan STR, wajib memiliki pengalaman paling tidak 3 tahun untuk jenjang terampil dan pertama. Kemudian yang kedua, 5 tahun untuk jenjang muda dan madya sesuai dengan jabatan yang dilamar. Nah, itu Bapak Ibu persyaratan khususnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua berminat ya. Yang berminat silahkan Bapak Ibu. Ini kesempatan baik di tahun 2023 ini untuk ikut seleksi P3K jabatan fungsional di Kementerian Kesehatan tahun 2023. Demikian informasi yang admin bagikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan informasi ini memberikan manfaat. Terima kasih. Salam hangat dari Kang Edi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.